Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bu Erlina mengajar IPA ya? Ya, ada apa Pak? Maaf ya memanggil Ibu. Ini kebetulan saya lagi mempersiapkan kegiatan supervisi untuk pekan ini. Jadi ada beberapa guru yang akan supervisi. Mungkin salah satunya adalah Bu Erlina. Gimana? Siap? Siap. Bagus. Kalau begitu nanti dipersiapkan ya materi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Materinya apa nanti? Nanti saya Kira-kira. di hari Kamis Pak ya, di kelas 8A Ya. jam ke-1, ke-2, 8A. ke-3 ya, jam ke-1 sampai ke-3. Ya. Materinya sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan Pada manusia. Itu baru pertemuan kedua Pak, jadi belum sampai pada ke penilaian akhir. Oh, berarti pertemuan ke-1 sudah. Ya, sudah. Nah, kalau begitu nanti Bu Erlina harus mempersiapkan modelnya, kemudian media pembelajarannya supaya nanti dalam kegiatan supervisi berjalan dengan lancar. Kira-kira model yang akan digunakan? Modelnya untuk pertemuan nanti adalah scientific dengan discovery learning. Kalau memungkinkan mungkin nanti sampai ke demonstrasi dengan menggunakan Windows Shopping. Nanti itu dilihat sifatnya dulu. Ya. Kalau begitu Ibu tinggal mempersiapkan ya perangkat yang akan digunakan ketika nanti supervisi. Jadi hari Kamis ya sudah dicatat, insya Allah nanti akan diadakan supervisi untuk mata pelajaran IPA. Ya. Itu saja barangkali Bu, mohon maaf mengganggu kegiatan pembelajaran ini. Makasih Pak. Ya, sama-sama ya, silakan lanjutkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Pak Aman nih. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Amun Bu dan Amen. Kenapa katanya? Sakit katanya Bu. Kalau ini mah udah lama aku nggak masuk. Ya, Ini kedinginan itu. ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang sistem pencernaan Iya Bu. pada manusia ya. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi sarapan tidak? Alhamdulillah Bu sarapan. Saya tidak Bu. Berarti siangan. Apa sarapannya Pak Amin? Jadi bubur sama nasi goreng. Gimana setelah sarapan yang dirasakan? Alhamdulillah Bu kenyang Bu. Kalau seandainya tidak makan bagaimana? Lapar. Nah sekarang sudah kenyang, beberapa jam kemudian lagi bagaimana rasanya? Ya lapar kembali Bu. Ya, jadi Ibu bertanya tentang makanan karena sekarang hari ini akan berkaitan kita belajar tentang proses pencernaan pada makanan. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu pembelajaran yang minggu lalu tentang apa coba masih ingat? Zat makanan Bu ya. Betul. Iya. Apa itu zat makanan aman? Dan makanan sesuatu yang dimakan oleh kita. Ayo lengkap Pak. Bisa melengkapi Amin. Zat makanan itu bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk supaya kuat. Diolah menjadi dari energi menjadi nutrisi. Apa yang Dari dibutuhkan nutrisi menjadi energi. Ya. Seperti karbohidrat dan yang lainnya. Kita tepuk applause buat Amin. Apresiasi. Ya. Wih. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran ya. Nah, sistem pencernaan hari ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia.
Nah, ini kompetensi yang kita pelajari, kita lewat sudah kemarin ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning serta metode eksperimen dan diskusi dengan teknik filosofi. Ya. Kalian akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian setelah menganalisis ini nanti melaporkan hasil penyelidikan ya tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, pertama, untuk menyelidiki menganalisis sistem pencernaan pada manusia ini, sekarang kalian mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan. Silahkan amati. Duduknya sudah berkelompok ya? Udah Bu. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silahkan diamati. Ini untuk membaca jawabannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oh, siap Bu. Yang benar udah ya? Udah. Ya. 3 4 lagi. Apa yang dapat Ya, diaplikasikan? gimana? Sudah selesai? Oh, sudah Bu. Alhamdulillah udah Bu. Sudah semuanya dengan hasil pengamatannya? Nah, sekarang coba kita diskusikan dari hasil yang sudah kalian jawab barusan. Kita lihat ya. Coba untuk yang pertama, dari hasil lembar kerja yang sudah diselesaikan, apa kesimpulannya tentang sistem pencernaan pada manusia? Apa itu sistem pencernaan? Sama nggak dengan yang di depan? Oh ya Bu. Proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan makanan demi menyiap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjadi organ lainnya. Ya, kita samakan, betul ya? Ya Bu. Nah, lalu ini organ-organ apa saja dalam saluran pencernaan? Ada mulut, pada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Ya, sementara organ-organ pencernaan pelengkap ada mulut, kantung empedu, kelenjar, air liur, hati, dan pankreas. Ya, Bu. Ada yang bisa menerangkan bagaimana prosesnya? Jadi maksudnya ini makanan masuk pertama pada mulut, Ya. melalui kerongkongan, terus masuk ke Lambung. lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Buang. Nah, itu ya, organ-organ saluran pencernaan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini melalui mulut, ya. Ini ada kelenjar lidah, kemudian esofagus masuk melalui kerongkongan, stomata, lambung, oleh bantuan zat pankreas, lalu ke usus halus, usus besar dulu, usus halus baru ke anus. Nah, ini ya prosesnya. Nah, ini juga sama apa yang sudah kalian kumpulkan tadi tentang pencernaan. Pencernaan itu ada berapa macam? Ada terjadi dua macam, pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis. Nah, apa yang disebut pencernaan kimiawi?
Proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami dalam tubuh manusia, Bu. Ya betul. Lalu aman, yang pencernaan mekanis itu apa? Proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses Fisik, ya. fisik Seperti seperti gigi, lambung dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ada perbedaan antara proses pencernaan kimiawi dan mekanis. Coba kalian perhatikan ini. Nah, pada proses pencernaan kimiawi seperti ini terjadi bantuan enzim pencernaan yang letaknya di mulut, lambung, usus halus dan pankreas. Sedangkan pencernaan mekanis terjadi dengan bantuan gigi dan gerak memeras lambung, letaknya di mulut dan lambung. Kemudian pencernaan kimiawi juga menjadikan makanan yang dicerna berubah secara kimiawi. Kalau dalam mekanis dicerna secara fisik tadi yang disebutkan ya. Lalu pencernaan kimiawi memecah partikel makanan yang besar menjadi molekul yang kecil, sementara dalam mekanis memecah makanan yang besar menjadi bagian yang kecil. Lalu untuk pencernaan kimiawi banyak terjadi di dalam perut manusia, sedangkan mekanis dalam mulut. Nah, dalam pencernaan kimiawi enzim sangat berperan penting. Kalau dalam mekanis Gigi. Ya. gitu ya, karena dalam mulut tadi. Nah ini nanti kalian bisa baca-baca lagi ya, proses pencernaan pada mulut bagaimana, pada lambung, juga pada usus halus prosesnya. Nah jadi supaya kita mempunyai tubuh yang sehat, kalian sudah mengenal bagaimana sistem pencernaan ya. Kita harus menjaga tubuh supaya sehat, makanan apa saja yang bisa kita makan supaya nanti bagaimana cara mengunyah makanan, mengkonsumsi makanan yang sehat bagaimana, minum air juga bagaimana, hindari makanan minuman yang dingin, makanan minuman yang sangat dingin karena tidak bagus untuk tubuh kita. Sudah selesai? Nah sekarang dari pembelajaran ini kalian mengerjakan soal. Soal apa, Bu ya? Ya, soal evaluasi untuk yang barusan Ibu sampaikan, yang tadi dikumpulkan, yang itu dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Ya, Bu. Jalan aja. Sudah selesai? Sudah Bu. Alhamdulillah udah, Bu. Muridnya pintar-pintar, ada yang mau bertanya nggak? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Ini Pak Aman mau aja. Mau tanya Bu, Iya. Bu, gimana kalau saya mau makan makanan yang basi itu sakit perut Bu? Karena makanan yang basi itu sudah tidak layak kita makan, akan tumbuh jamur kalau kelamaan, jadi harus dibuang, jangan dimakan. Kalau dimakan kotor, mungkin ada racun, nanti sakit perutnya, muntah bahkan seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu apa ya? Bentar Ibu lihat. Tentang gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Persis yang ditanya barusan oleh Ibu ya. Ya Bu. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silahkan istirahat saja dulu. Kasih, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk.
Alhamdulillah ya sudah Aduh, deg-degan. melaksanakan supervisi ya, gak usah tegang, santai aja Bu. Nah ini alhamdulillah ya, tadi saya udah mengamati ya bagaimana proses pembelajaran IPA ya yang Ibu lakukan di kelas. Secara umum yang saya amati berdasarkan RPP yang Ibu buat itu sudah sesuai ya. Terima kasih. Dan ini sudah tadi dari mulai pendahuluan, kemudian ke bagian intinya dan sampai ke penutup itu sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Kemudian media juga sudah tampil tadi bagaimana media yang digunakan, lembar kerja juga sudah ada. Kemudian gambar torso manusia juga ada tadi yang itu sudah sesuai dengan RPP. Ya, terima kasih. Kemudian ada yang perlu sedikit barangkali yang perlu diperbaiki mengenai sumber pembelajaran itu ya. Jadi nanti kedepannya sumber pelajaran itu tidak hanya fokus pada buku teks saja, bisa saja nanti siswa bisa diaktifkan sumbernya melalui sumber lain, misalnya berupa internet. Ya, ketika zaman sekarang kan siswa banyak yang membawa HP ya, itu bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar bagi siswa. Jadi tidak hanya terbatas pada buku-buku teks saja. Ya, itu barangkali untuk penilaian supervisi pada kesempatan ini. Alhamdulillah nilainya sudah sangat memuaskan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya. Ada yang ingin disampaikan Bu barangkali terkait dengan nilai ini? Enggak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak ke depannya saya bisa lebih fokus lagi, lebih baik lagi untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Dan anak-anak kita menjadi lebih pintar. Tapi apa yang saya sampaikan sudah terterima misalnya sama ya, Ibu sudah terima kasih Pak. sesuai ya? Ya. Ya, terima kasih kalau begitu ya. Itu saja. Selamat ya, silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih Pak, Mangga. Ya.